Di tengah maraknya perdebatan agama di ruang publik, satu hal yang sering luput disadari adalah pentingnya konsistensi berpikir. Banyak orang mengaku berpegang pada kebenaran kitab sucinya, tetapi ketika diuji dengan pertanyaan sederhana, justru muncul keraguan, bahkan kontradiksi. Diskusi dalam video berikut ini memperlihatkan dengan jelas bagaimana sebuah keyakinan bisa goyah bukan karena diserang dari luar, tetapi karena tidak siap diuji dari dalam. Edis TV dalam percakapan ini mengambil posisi yang tegas. Ia tidak sekedar berbicara dari sudut pandang iman, tetapi juga dari sudut pandang logika dan sejarah. Ia tidak memaksakan asumsi baru, melainkan menggali apa yang sudah ada dalam sumber yang diakui oleh lawan bicaranya sendiri. Dan disitulah kekuatan argumennya. Menguji keyakinan dengan dasar yang tidak bisa dengan mudah ditolak. Bang Raha, kenalan dulu ya Bang Raha ya. Abang ini Muslim Bang? Ya, Muslim. Muslim. Ya Bang, saya seorang Kristen Bang. Saya ini adalah orang yang mendirikan channel ini akibat dari banyaknya orang-orang Islam itu yang melakukan pembahasan agama Kristen, tetapi tidak ada orang Kristennya di situ, Bang. Jadi pembahasannya itu subjektif dan seenak perut dia, gitu. Nah, makanya saya tanggapi. Silakan. Selama Anda nonton saya ini, di bagian mana, Bang, yang Anda itu berkeberatan atau yang mau Anda bahas? Silakan. Begini, saya mau kupas dulu ayat suci Al-Quran ya, surat Al-Isra ayat 1 tentang perintah salatnya. Oke. Surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu. Tapi suara abang itu kebanyakan ekonya loh bang. Suara abang itu kebanyakan eko. Bagusan suaranya itu biasa aja bang gitu. Ya udah apa ya? Udah masih. Ya silakan. Ya silakan. Ulangi ya, diulangi ya. Ya. Enggak lanjut aja. Kami tadi dengar, lanjut aja. Ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu ya itulah ya. Ya itulah ya. Baik, artinya dulu bang, artinya biar saya artikan ya. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi di sekelilingnya. Gitu. Silakan, lanjutnya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu, Bang. Apakah benar bahwa Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Muhammad meninggal dunia? Baik, saya jawab. Baik, saya jawab. Jadi ayat ini, Bang, ayat ini ditafsirkan. Sekali lagi ya, ayat ini ditafsirkan oleh para penafsir itu berbicara tentang Muhammad. Padahal di situ bang tidak tertulis siapa di situ yang diperjalankan. Hanya dikatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa hambanya ini? Who knows? Gak tahu bang. Siapa ini? Berbicara tentang siapa? Nah, kalau misal ini kita berspekulasi dulu. Kalau misalnya itu berbicara tentang sang Nabi, maksudnya Muhammad. Ya bang ya. Bagaimana mungkin Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sementara penyebutan Masjidil Aqsa atau pembangunan Masjidil Aqsa itu terjadi di zamannya Umar Ibnul Khattab. Ya silakan baca sumber-sumber Islam sendiri bang. Bahwa yang membangun Masjidil Aqsa itu pertama kali adalah Umar Ibnul Khattab. Penyebutan itu baru muncul di zaman Umar Ibnul Khattab. Saya kasih contoh. Kalau teman-teman nggak bisa mencerna perkataan saya begini. Bang, kapan ada penyebutan Masjid Istiqlal? Ya setelah dibangun.
setelah dibangun. Baru ada. Setelah dibangun. Teman-teman tahu ya, Masjid Istiqlal itu posisinya dekat Monas itu. Seberangnya Monas. Nah, kapan itu dibangun, teman-teman? Kapan? Itu dibangun ketika pertama kali itu ada. Sebelumnya, sebelum itu dibangun nggak ada penyebutan Masjid Istiqlal. Betul nggak? Entah apa dulu Masjid Istiqlal itu, dulu bekas apa juga kita nggak tahu. Nah, bagaimana mungkin penyebutan Masjid Istiqlal bisa ada di zamannya VOC? Tentu nggak bisa, karena itu dibangun setelah VOC angkat kaki dari Indonesia, betul? Ya, betul. Jadi tidak masuk akal kalau ada kata-kata diberkatilah dia yang memperjalankan Daedalus dari Masjid Istiqlal sampai Panarukan. Loh, Istiqlal nggak ada di zaman Daedalus, nggak ada, betul nggak? Ada, betul. Nah, berarti kuat dugaan, Bang. Kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama ini muncul setelah Muhammad sudah meninggal. Surat Al-Isra ayat 1 ini itu muncul di zamannya Umar Ibnul Khattab, dan itu didukung oleh sumber-sumber literasi Islam bahwa pembukuan Al-Quran itu dilakukan setelah Muhammad meninggal. Saya tanya dulu sama Anda, Bang, jujur Bang, Ya. setelah Anda belajar agama Islam, apakah Al-Quran dibukukan setelah Muhammad meninggal? Dibukukan setelah 300 tahun Muhammad meninggal. Enggak sampai 300 tahun Bang, kita jujur. Al-Quran itu dibukukan setelah Muhammad meninggal, Bang. Ya. Jadi di zamannya para sahabat barulah Al-Quran itu ada. Di zaman Muhammad belum ada Al-Quran, Bang. Makanya kuat dugaan surat Al-Isra ayat yang pertama itu bukan berbicara tentang Muhammad, Bang. Begitu. Yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seperti itu. Silakan. Pertanyaan berikutnya, Bang. Udah mungkin langsung kita aja dulu ya Bang ya. Nah, tapi Bang, tapi begini. Ya, Baik, tapi ini menjadi satu pertanyaan Bang ya. Saya balikan dulu surat Al-Isra ya, itu surat yang ke-17. Kebetulan saya ini adalah seorang yang membidangi kajian-kajian Al-Quran ini Bang, ya. ya. Bahkan saya mengatakan tidak ada orang di bawah kolong langit ini yang lebih ngerti Quran daripada saya. Iya Bang, karena ini memang bidang saya ini Bang, kajian saya ini. 14 tahun saya Bang mendalami Bang. Oke, di dalam surat Al-Isra, ini surat yang ke-17 ya Bang ya, kelihatannya. Ya. Oke, kalau kita melihat susunan ayat-ayat ini Bang, susunan ayat-ayatnya misalnya ini ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, dikasih dalam kurung kan? Karena menurut mereka ini maksudnya Muhammad. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha besar, maha melihat. Jadi ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, betul? Ya, betul. Kalau ayat yang pertama berbicara tentang Muhammad, coba lihat ayat yang kedua. Dan kami berikan kepada Musa kitab dalam tanda kurung Taurat. Dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Coba Bang, kalau ayat pertama ini berbicara tentang Muhammad yang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa tiba-tiba ayat yang kedua berbicara tentang Musa? Gitu. Dan tiba-tiba ayat yang ketiga berbicara tentang Nuh. Coba ya, ini berbicara tentang Muhammad pergi ke Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Kemudian ayat kedua, dan kami berikan kepada Musa kitab. Terus yang ketiga, keturunan yang kami bawa bersama dengan Nuh. Coba, apa hubungannya ayat 1, ayat 2, ayat 3? Dan kami tetapkan kepada Bani Israel. Nah, jadi apakah Anda melihat ada keteraturan susunan dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4?
Contoh Bang, kalau Anda ingin membuat laporan, misal begini, saudara-saudara yang terhormat, pada hari ini Pasar Jatinegara kebakaran. Kemudian ayat yang kedua, istriku, apakah Anda sudah mengantar anak sekolah? Terus yang keempat, kemarin saya pergi bersama dengan Juma, makan dan minum di restoran nasi Padang. Terus yang kelima, yang keenam, sesungguhnya bintang itu tersusun atas gas-gas beracun dan apa gitu kan? Poinnya apa? Poinnya seperti itu Bang. Jadi makanya saya bilang begini Bang. Sebenarnya apakah Quran yang ada di tangan teman-teman sekarang ini itu benar-benar Quran yang orisinil? Karena menurut sejarah literasi daripada kalian sendiri, pembukuan daripada kitab Quran itu sebenarnya terjadi setelah Muhammad meninggal dunia. Begitu Bang. Nah. Ya memang itu aja dulu ya Bang ya, sebagai perkenalan aja dulu. Mungkin nanti kedepannya ada pertanyaan. Tapi Anda Muslim betul ya? Ya betul. Iya, baik. Pesan saya begitu Bang. Saya yang sudah mendalami agama, saya sudah betul-betul membaca Quran, saya betul-betul sudah membaca Alkitab, sudah saya pelajari. Intinya cuma satu Bang, datanglah kepada Yesus. Di mana Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Iya, seperti itu ya. Oke? Sama-sama Bang, sama-sama. Saya turunkan ya. Argumen utama yang dibangun Edis TV berangkat dari sesuatu yang sangat mendasar, konsistensi antara teks, sejarah, dan logika. Ketika ia mengangkat surah Al-Isra ayat 1, pertanyaannya sederhana tetapi tajam. Bagaimana mungkin sebuah peristiwa dikaitkan dengan Masjid Al-Aqsa jika penyebutan atau pembangunan tempat itu sendiri baru dikenal setelah masa Muhammad? Ini bukan sekedar pertanyaan retoris, tetapi sebuah tantangan terhadap pemahaman historis teks. Untuk memperjelas, Edis TV menggunakan analogi yang mudah dipahami, seperti Masjid Istiqlal. Tidak mungkin sebuah peristiwa di masa lampau menyebut nama bangunan yang bahkan belum ada. Analogi ini sederhana, tetapi justru disitulah kekuatannya. Ia memaksa lawan bicara untuk melihat inkonsistensi secara konkret, bukan abstrak. Ketika tidak ada jawaban yang memadai, Edis TV melangkah lebih jauh ke aspek berikutnya, proses pembukuan Al-Quran. Ia menyoroti fakta bahwa kodifikasi Al-Quran terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Dari sini, ia membangun dugaan bahwa ada kemungkinan ayat-ayat tertentu disusun atau dipahami dalam konteks yang muncul belakangan. Yang menarik, ia tidak berhenti di situ. Ia juga mengkritik struktur internal Al-Quran dengan menunjukkan bagaimana ayat-ayat dalam satu surah berpindah dari satu topik ke topik lain tanpa alur yang jelas. Dari Muhammad ke Musa, lalu ke Nuh. Bagi Edis TV, ini bukan sekedar gaya bahasa, tetapi indikasi bahwa teks tersebut tidak tersusun secara sistematis seperti yang sering diklaim. Disinilah terlihat keberanian argumen tersebut. Bukan hanya mempertanyakan isi, tetapi juga mempertanyakan struktur dan proses terbentuknya teks itu sendiri. Lebih dari itu, Edis TV juga menunjukkan bahwa dalam Islam sendiri ada pengakuan untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Namun, ketika Injil secara eksplisit menyatakan Yesus sebagai jalan dan kebenaran, sementara posisi itu tidak diterima dalam Islam, maka muncul pertanyaan besar. Sejauh mana klaim membenarkan kitab sebelumnya itu benar-benar konsisten? Alih-alih memberikan jawaban yang tegas, lawan bicara justru cenderung menghindar atau memberikan jawaban normatif tanpa menyentuh inti persoalan. Ini semakin memperkuat posisi Edis TV bahwa ada celah yang belum terjawab secara tuntas. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan hanya soal perbedaan iman, tetapi soal keberanian untuk berpikir jujur. Edis TV menunjukkan bahwa ketika sebuah keyakinan diuji dengan pertanyaan yang tepat, maka yang terlihat bukan hanya apa yang diyakini, tetapi juga seberapa kuat fondasinya. Karena pada akhirnya,
Kebenaran tidak takut diuji. Justru yang sering goyah adalah cara manusia mempertahankannya.